What's up guys, kita dari Vibrant Studio. Ya kita ceritanya mau bikin konten behind the scene ya, maksudnya cuman kita pengen bikin sesuatu yang beda. Mungkin sekalian sambil agak nge-breakdown kali ya, susah dan gampangnya kita nge-shoot MV-nya Lulo yang sofa kita. Jadi perkenalin dulu, di sini ada Mika sebagai director buat MV sofa kita. ya dan konseptor ya, dan editor ya, Editor dan dan lain-lain. lain-lain. Nah, kalau gue di sini Reinhard sebagai DOP, Director of Photography. Dan di sini ada Isal sebagai Gaffer dan coloris. ya coloris. Benar. Gaffer dan coloris. Dan juga asisten dan juga Dan lain-lain. jadi ini Baron sebagai asis ya, Kru asisten Kru sama asisten. BTS. sama BTS. Nah, ini juga. Sis juga sama. Tapi Baron merangkap asisten Gaffer. Betul, Baron mantap asisten Gaffer. Kalian pasti pengen tahu gimana caranya buat Mika bikin konsep nih buat MV-nya Lulo yang sofa kita gitu. Boleh dong diceritain apa aja yang pengen disampaikan melalui musik videonya Lulo sofa kita ini. Nah, jadi prosesnya nggak panjang, cepat banget kebetulan ya. Jadi dari yang kita ngerjain Lulo Dance yang pertama, MV pertamanya, terus jedanya dari Lulo Dance ke sofa kita itu cukup cepat sebenarnya. Jadi PR mikirin konsepnya. Cuman untungnya dari awal udah diwanti-wanti nih sama apinya Lulo ya, Kang Yudi, Kang Fuyut. Jadi dia udah ngasih lah bocoran konsepnya tuh pengennya kayak gimana. Jadi sebenarnya lagu sofa kita ini menceritakan tentang perselingkuhan lah, gitu. Jadi arah perselingkuhan. Nah kan kalau perselingkuhan kan banyak tuh ya, gambarnya tuh banyak banget. Cuman akhirnya berusaha gua pikirin lah enaknya gimana ya yang kira-kira bisa relate sama anak-anak zaman sekarang. Karena kalau misalnya ngebahas perselingkuhan zaman dulu gitu ya, kayaknya terlalu klise gitu. Jadi anak takutnya nggak relate sama anak-anak zaman sekarang. Makanya gua pikirin mulai dari karakternya dulu nih kayak gimana, terus masing-masing karakter tuh kesibukannya apa sih, sebagai apa sih gitu. Dan habis gitu gue coba bayangin sendiri tuh alur ceritanya enaknya kayak gimana, hubungannya gimana, toksiknya gimana, kenapa akhirnya ada yang selingkuh, ujung-ujungnya nyatu atau enggak, kayak gimana segala macam. Makanya gue coba tulis, gue coba pikirin, dan akhirnya jadilah mood board buat sofa kita gitu. Walaupun pas syuting random banget tuh kan kita, random banget tuh plot-plotnya tuh beda-beda. Cuman begitu masuk di editing udah mulai kebaca tuh alurnya kayak gimana. Jadi sebenarnya nggak semudah waktu ngerjain Lulu Dance, karena Lulu Dance tuh freestyle. Benar. Freestyle dan istilahnya kayak ya udah karena lagunya happy, kitanya ke bawah happy, ya udah konsepnya pun bebas gitu happy. Tapi kalau di sofa kita nggak bisa dibikin gitu karena emang lagunya pun punya pesan yang kuat. Benar. Gitu, lagunya punya pesan yang kuat, dan karena udah judulnya sofa kita, jadi emang kudu ngegambarin banget nih sofa jadi awal dari semua cerita. Gitu. Itu sih seru. Nah, ada nggak sih hal yang berkesan gitu yang lo rasain dari tim lo sama Lulo? Ya kalau misalnya berkesan banyak tuh. Nah kalau dari Vibrantnya sendiri ya, kita berlima tuh udah kayak berkesannya gimana ya? Seru sih, maksudnya kita ngerjain MV dengan kondisi yang cukup cukup short gitu. Kita harus ngejar semua dalam waktu cuman sehari plus sehari lagi, itu cuman buat tambahannya doang. Tapi gue lihat semuanya punya inisiatif tinggi sih. Yang bikin gue berkesan adalah teamworknya dari Vibrance tuh kerasa banget. Karena emang kita mungkin karena kita udah sering jalan bareng, udah sering kerja bareng, jadi pada saat di lapangan chemistry-nya kerasa gitu. Jadi gua maunya gimana, lu nya langsung nyambung gimana gitu. Gua cuman bilang mood boardnya kayak gini ya ke Isal gitu kan, Isal langsung ngaturin tuh. Jadi gua nggak pusing lagi tuh kayak aduh lightingnya gimana, karena udah ada Isal. Terus secara angle juga gua kemarin udah sering banget, jadi tektokannya gampang banget. Dan gua istilahnya yang paling berkesan
ada trust each other gitu. Kalau karena itu yang penting guys. Nah, As a team, kalau misalnya kita gawe terus nggak ada trust each other susah. Jadi emang kudu trust each other biar kinerjanya juga gampang gitu. Nah kalau dari Lulonya sendiri, gue seneng karena mereka tuh apa ya, sangat bisa diajak bekerja sama. kooperatif. Kooperatif banget mereka tuh dan nggak banyak ngeluh gitu. Even kita syuting dari pagi kena hujan sampai malam gitu kan, sampai besoknya harus syuting lagi, mereka nggak ada tuh kayak gue capek segala macam, nggak ada. Mereka justru kayak ayo gitu. Merekanya semangat dan kelihatan banget mereka juga ngerjain project mereka ini excited gitu. Dan kalau dari STB juga ya kita cukup tahu lah, STB orang-orangnya sangat apa ya, sangat maksimal dalam segala hal gitu. Dan itu udah membuat kita Vibrant juga kayak ya udah nggak ragu buat ngerjain hal ini, walaupun jujur nih dibilang nih project Sangkuriang Benar. cepet banget gitu dari proses info awal yuk bikin MV, dikasih jadwal short time, mikirinnya short, langsung eksekusi, nyari tempat dan lain-lain, sampai editing juga ini habis gitu preview cepet banget tuh rasanya. Tapi nggak apa-apa, itu bikin kita juga makin apa ya, makin ngerti satu sama lain gitu kan. Gitu sih, jadi berkesan. Tapi bener sih, kayak definisi MV-nya Lolo tuh sangat terbantu dengan adanya Ron 88. Benar. Ron 88. Jadi thank you banget Ron 88 dan support ya buat Lolo. Thank you banget. Sal, jadi lu sebagai gaffer tuh ada nggak sih challenge untuk settingan dari lightingnya kemarin? Kebetulan kemarin kita pakai lighting berapa ya, Sal? 3. Kita lighting 3. Ya, Lighting 3. RGB masuk ya? enggak. RGB masuk cuma di akhir, yang di band. Oh, RGB masuk. Gitu. Nah, jadi apa ada kesusahan nggak? Susahannya cuman ya harus ngikutin mood itu, mood apa? Bukan mood board, mood board juga iya, sama mood si MV-nya biar Iya, terasa benar. galaunya gitu. Gerasa happy-nya, gerasa galaunya. Itu aja sih yang bikin susah. Terus kan mungkin lebih ke menyesuaikan ini ya ke tempatnya gitu. Ya enaknya gimana, terus kan agak tempatnya agak sulit ya. Ya, kita cuman misalnya dibilang cuma satu tempat ya. Cuma satu tempat Satu doang. tempat. Itu aja sih kalau Waktunya gimana waktu? Maksudnya dari scene ini harus ganti lighting. waktunya sih untung dari Mika manage waktunya enak. Jadi kita syuting dalam, scene selanjutnya syuting di luar. Jadi ada waktu pas Mika syuting di luar, scene yang di dalam di set dulu. Jadi lanjut. Terus kalau menurut lo apa yang bikin beda? Kan lu juga ikut tuh waktu lu dance. Nah, yang bikin beda dari yang pertama sama yang kedua nih. Mungkin lebih beda lebih ke ceritanya. Karena lebih ke mood dari videonya tuh beda banget gitu. Ini kan lebih ke bikin orang galau atau Ya, melo lah. baper. Ya itu satu itu harus bikin mood videonya bikin orang tuh baper nontonnya. Itu yang bikin susah, sulit. Challenge-nya. Ya, challenge-nya itu aja sih. Terus yang bikin seru apa, Val, selama kita syuting? Menurut lu? Bikin seru ya dari kitanya juga asik, dari Lulunya juga asik juga sih. Terus yang paling penting makanannya banyak. Benar sih, Itu makanan tidak enak, jadi ada gorengan, ada mie tek-tek, terus ada ayam geprek, dan minumannya juga tidak habis-habis. Benar. Ya, terima kasih loh buat istrinya Kang Yudi. Yang benar-benar nge-manage juga tuh, nge-manage juga, mikirin banget kita tim produksi dari Lulo dan mereka masak sendiri lagi. Benar. Jadi di dapur tuh literally benar-benar produktif banget buat. Jadi kitanya nggak kelaparan, nggak kehausan. Apalagi kopinya, Kopi refill terus. Bervariasi macam-macam. Asam lambung. Vitamin asam lambung. Rehat loh. Oke. Pertanyaannya enggak. Maksudnya lu kan sebagai DOP yang udah ngejalanin beberapa kali lah shoot bareng sama kita gitu kan. Terus otomatis kan beda-beda tuh setiap shoot. Kalau di sofa kita nih maksudnya gini, yang membedakan di project ini sama sebelumnya apa dari sisi DOP?
Kalau menurut gua sih yang pertama, gua ngerasa walaupun kita dari segi preparation agak proper tapi agak mepet, cuman kita teh masih bisa Mengeksekusi. mengeksekusinya itu dengan sangat baik gitu. Hmm. Karena sebelum-sebelumnya jujur aja kita as a Vibrance yang benar-benar satu tim kita kerja semua tuh belum pernah ya, maksudnya kayak bukan belum pernah sih, pernah cuman bukan yang produksian musik video gitu loh. Jadi Hmm. produksiannya tuh selalu kayak cuman gue sama Isal, gue sama Mika. Hmm. Kayak kita pernah nih, gue sama Isal, kita produksian MV buat anak sekolahan. Tuh gue sama Isal berdua, tambah Baron buat asisnya. Terus ada satu lagi, jadi kita sempat bikin 2 kali. Jadi feelnya beda sih, karena ini lebih jauh lebih proper dengan kita yang full tim, Hmm. menambah chemistry kita juga. Hmm. Dengan posisi kita yang kerja bareng tuh udah dari tahun 2020 kayaknya ya. Sebelum COVID. Dari 2019 lah, 2019 2020. Jadi benar-benar kayak kita tuh udah biasa bersama bareng. Jadi chemistry udah dapet, cuman kemarin tuh jadi kayak lebih tahu lagi gitu loh. Karena semuanya tuh kita di satu tempat gitu. Hmm. Produksian yang membedakan mungkin karena timnya sekarang lebih komplit sih. Hmm. Benar-benar emang lebih serius sih. Kalau dari teknis, lu kan di mata lu bener-bener yang harus fokus nih ke ke layar kamera, yang lu bener-bener kayak Sal tadi kan, challenge dia adalah gimana supaya lightingnya ini bisa nyampe ke moodnya, gitu kan, ke feelingnya. Nah lu sendiri kan as a DOP pasti kan mikirin banget nih gimana caranya biar biar feelingnya dapet. Nah gimana tuh kira-kira yang lu rasain selama sofa kita, selama pengambilan gambar? Kalau selama pengambilan gambar ya, pokoknya intinya triknya tuh sebelum sebelum kita nge-shoot MV-nya, dengerin terus musiknya. Bener. Maksudnya buat kita tuh ngerasain dan mungkin jatuhnya lebih kita juga harus tahu liriknya gitu. Jadi kita tuh bisa mendalami ini kurang lebih kita ngambilnya kayak gimana nih dengan mood board yang ada ya. Kita ngambilnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, dari angle mana. Terus dari segi apa ya, feel-nya tuh harus pakai gimana gitu. Ya. Itu tuh harus disiapin banget sih. Emang. Kayak gitu. Jadi secara teknis lebih ke kebetulan kita juga referensinya juga MV atau drakor lah. Jadi kiblatnya lebih ke Korea. Jadi pengambilan take shoot-nya juga kita mencoba sebisa kita mengambil angle-nya angle rada Korea. Iya benar. Nah, karena kan kebetulan drakor cukup, maksudnya gini ya, bukan drakor sih, maksudnya si quality lah, quality sinematik Korea tuh lagi cukup bagus kan. Dan dari sisi color juga, dari sisi angle juga, gue sih sebenarnya kayak cukup amazed gitu dengan apa yang mereka produce gitu. Dan kita bisa ngerasain juga kayak wah Eden bisa kayak gini gitu ya. Banyak banget yang berbeda dari sudut pandang juga. Nah itu kita juga bisa coba realisasikan lah gitu. Kita benar-benar men-challenge masing-masing. Maksudnya kita bertiga pun sama Baron sama Ci juga kayak men-challenge diri kita, men-challenge Vibrant untuk yuk create something yang beda yuk, yang benar-benar bisa high level lagi gitu. Karena ya nggak mungkin dong kita di sini terus gitu ya. Kita juga belajar dari MV pertama, maksudnya dari Lulo Dance itu. Dari situ kita belajar, terus yang sofa kita juga, dan seterusnya mungkin. Untuk Lulo sih semoga semakin banyak yang dengar lagunya, semakin ya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Wajib. Terus Wajib. untuk sofa kita mudah-mudahan bisa lah 1 juta view. Amin. Itu aja sih. Kalau gua sih jujur sofa kita adalah lagu favorit gua gitu. Dari albumnya Lulo ada sekitar segitu 8 lagu. Gua paling favorit sofa kita. Soalnya pas pertama kali denger ya demonya aja itu gue udah langsung jatuh cinta banget. Wah gila, ini lagu bakal pecah sih, bakal meledak gitu. Sama. Nah makanya gue juga excited banget ngerjain si MV ini gitu. Even challenge-nya itu tadi ya, kita udah ngomongnya challenge-nya banyak gitu, tapi karena udah dasarnya kayak gila gue suka banget nangani lagu gitu, jadi pengen banget bukan hanya Lulonya ya harapannya, tapi gue juga kayak dari Vibrant juga berharap apa yang kita produk ini bisa kawin tuh sama lagunya
Benar. Jadi saling apa ya, simbiosis mutualisme gitu kan. Lulunya kan udah si Lulunya udah produksi mati-matian nih buat musiknya nih gitu kan. Nah dari STB juga udah mati-matian nih buat manajemennya nih. Nah kita dari Vibrance yang literally dikasih kepercayaan buat visualnya, otomatis kita juga kerja keras banget supaya ini jadi kawin. Ya harapannya semua orang di Indo benar-benar bisa mencintai Lulo gitu. Jadi memang band baru yang gua rasa bisa jadi warna baru juga di industri musik Indonesia gitu. Benar. Jadi dengerin terus lagunya, nonton terus MV-nya, ingat kita. Link di bawah. Bakal ingat itu bakal. Dan Jadi menurut lu gimana Bang? gimana? Kalau dari gua sih sama. Jadi setelah mendengar demonya, walaupun gua sebenarnya nggak dengar semua demonya satu album ya, gak spoiler gitu loh, cuma beberapa. Tapi memang dari semua lagu itu ada 2 lagu yang benar-benar memang enak nih gitu buat didengar terusan gitu. Buat dengar terusan tuh enak. Nah, Sofa Kita dan satu lagi lah. Nah, yang Sofa Kita itu tuh kalau menurut gua definisi melonya tuh sangat kerasa gitu. Ya. Makanya jujur agak challenging juga sih buat kita soal lagu galaunya. Nah, itu kalau dari segi MV-nya sih ya apa sih yang nggak bisa? Linknya di bawah. Linknya di bawah. Nah, ya harapannya sih kalau buat Lulo, semoga MV-nya meledak gitu. Jadi pokoknya semoga orang tuh cinta sama Lulo, sama MV-nya, sama lagunya, sama albumnya, sama personality orangnya, dan pasti orang-orang itu anak-anak tuh asik banget sih, real asik banget. Asik. Mereka asik banget. Asik banget dan juga gampang banget didirekinnya. Jadi karena itu kita juga nge-shootnya juga definisi have fun. Kita nih definisi ya, kita nge-shoot tuh dari jam 7 pagi. Kita kumpul jam 7. Tapi kita berangkatnya pagi. Iya, Berangkat dulu. Nah, kita berangkat tuh agak subuh lah. Kita ngambil kamera dulu, terus kita sebut ke villa. Itu kita syuting literally dari kumpul jam 7, syuting sekitar jam 8, jam setengah 9. Kita syuting sampai jam 11 malam gitu. Yes. Definisi hujan, panas, dingin, keanginan, masuk angin, semuanya lah. Tapi anak-anak tuh ya masih tetap semangat gitu. Jadi makanya kayak membawa juga vibes positifnya juga kita. Ya, benar. Apalagi? Udah sih. Udah sih. Ya itu harapannya. Pokoknya tetaplah streaming terus intinya mah. Sama Lulo. Oke guys, jadi thank you banget yang udah nonton. Jadi ini kita sambil ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol ringan lah ya. Sambil cerita-cerita kesulitannya apa, terus kesan-pesan buat anak-anak apa. Ya pokoknya ya semua lah, maksudnya pengalaman kita nge-shoot Lulo kemarin. Dan lanjut ya. Bisa bareng tuh dan. Emang kita chemistry-nya udah gitu. Dan sekali lagi kita dari Finance thank you banget buat STD yang udah ngasih kepercayaan penuh, benar-benar kepercayaan penuh buat ngegarap ini tuh full gitu. Dari konsep sampai dari produksi sampai hasilnya semua benar-benar diserahin ke kita. Jadi emang thank you banget. Terus thank you juga buat KMB Kafein dan teman-teman dari Kafein Band juga yang udah benar-benar ngasih kepercayaan buat kita untuk ngurus visual anak-anak Lulu, dan juga thank you juga buat Lulu yang udah apa ya, mau kerjasama bareng sama kita, capek-capek bareng gitu, happy bareng. Thank you juga buat 88 pastilah yang udah support Water banget, dan itu bisa kita rasain kesegarannya terus. ya gitu. Dan BTW villa yang kita tinggalin itu enak banget sih. Enak banget. Geothermal. Namanya geothermal villa ya. Geothermal park atau geothermal villa? Ya itu. Ya pokoknya geothermal villa. Itu dari Bu Neni. Ya Bu Neni. Itu gila best banget sih. Definisi cozy banget. Dan juga lu bisa buat banyakan juga sih son. Ya tahun baruan enak banget. Tahun baruan banget, suasananya adem, asik sih, asiknya. Oke, jadi segitu aja videonya guys. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Ya lonceng boleh lah nyalain, jangan pelit-pelit. So, see you di next video. Bye-bye. Bye.